Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di renungan kita hari ini. Senang banget rasanya bisa menemani seluruh jemaat Moving Ministry Church yang lagi dengerin sekarang. Yuk, ambil waktu bentar aja. Lepasin dulu semua beban dan pikiran yang bikin pusing. Hari ini, di hari yang ke-8 ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang benar-benar fundamental. Dan wow, jujur ini menenangkan banget. Yaitu kasih yang tidak berkesudahan. Ini bukan cuma sekedar konsep manis buat didengerin loh, tapi ini adalah realitas spiritual yang bakal jadi pondasi super kuat buat tiap langkah yang kita ambil seharian ini. Nah, coba deh, bayangin sebentar. Suasana pagi yang damai, sinar matahari yang baru aja muncul menyinari lembah, mungkin sambil pegang secangkir kopi atau teh hangat, tenang banget kan? Dimanapun Anda berada sekarang, entah lagi duduk santai di ruang keluarga, lagi di jalan menuju tempat kerja, atau masih sibuk siap-siap, coba tarik napas panjang dulu. Yap, hembuskan pelan-pelan. Biarkan kebenaran firman yang mau kita bahas ini benar-benar meresap dan mempersiapkan hati Anda. Anggap aja ini momen spesial, momen berduaan Anda bareng Sang Pencipta. Oke, kita masuk ke bagian pertama, janji firman dari Roma 8. Ini ibaratnya garansi spiritual buat kita. Biar kita bisa benar-benar ngerasain kedalaman maknanya, mari kita resapi kata-kata dari Roma 8 ayat 38-39 ini. Dengerin baik-baik ya, betapa puitis dan penuh kuasanya janji ini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wah, merinding ya dengernya. Kata-kata ini tuh bukan sekedar indah, tapi membawa kepastian yang benar-benar absolut tentang posisi kita di mata Tuhan. Sekarang coba kita bedah bareng-bareng daftar kuasa yang sering banget bikin kita ciut ini. Pertama, maut. Ketakutan terbesar umat manusia ini pun gak punya kuasa buat misahin kita dari dia. Terus hidup. Ya, hidup dengan segala kerumitannya. Stres, tagihan yang numpuk, atau kekecewaannya. Itu semua juga gagal misahin kita. Belum lagi entitas spiritual kayak malaikat-malaikat, pemerintah, dan kuasa-kuasa. Bahkan ya, dimensi waktu pun ditaklukkan. Masa sekarang dengan segala masalah yang lagi Anda hadapi detik ini juga, dan masa yang akan datang dengan segala ketidakpastian hari esok yang sering bikin overthinking, gak ada ngaruhnya. Gak ada satupun di alam fisik maupun spiritual yang punya kapasitas buat mutusin ikatan kasih Tuhan ke Anda. Coba renungin bentar deh, keamanannya itu benar-benar mutlak. Lanjut ke bagian 2, kasih tanpa syarat. Sebuah anugerah terbesar buat kita. Nah, pemahaman tentang ayat tadi harusnya nuntun kita pada satu kesadaran dalam hidup sehari-hari. Sering banget kan kita dihantui pertanyaan gini, kasih Tuhan ke aku ini bergantung sama seberapa baik sih kelakuanku kemarin? Kita tuh sering banget tanpa sadar nyoba beli kasih Tuhan pakai perbuatan baik kita. Terus giliran kita gagal, wah langsung rasa nggak layak. Tapi kebenaran yang membebaskan adalah kasihnya itu tetap, kokoh, dan nggak akan pernah berhenti. Ini tuh hadiah abadi yang nggak perlu dan emang nggak bisa Anda usahain sendiri pakai kekuatan manusia. Kasih itu udah dikasih sepenuhnya sejak awal. Saya mau ngomong langsung ke hati Anda pagi ini. Mungkin kemarin ada kesalahan yang bikin Anda nyesel banget. Atau mungkin Anda lagi ngerasa di titik paling bawah. Ngerasa gagal jadi orang tua, gagal jadi pasangan, atau lagi berantakan di karir. Atau malah lagi banyak banget cobaan bertubi-tubi sampai mikir, Tuhan udah lupa ya sama aku. Tolong dengerin ini baik-baik ya. Tidak ada satupun kegagalanmu, tidak ada kesalahanmu, dan tidak ada kesusahanmu yang bisa mendiskualifikasi kamu dari status sebagai anak Allah yang luar biasa berharga. Masa lalu dan pergumulan yang lagi Anda lewatin sekarang sama sekali nggak ngurangin value Anda sedikit pun di matanya. Masuk ke bagian 3, aman dalam pelukannya. Ini yang bakal jadi motivasi utama kita. Coba deh bayangin, pagi ini Anda melangkah keluar dari pintu rumah tanpa perlu bawa-bawa beban buat ngebuktiin diri ke siapapun. Ingat ini terus, nggak ada apapun yang bisa memisahkan kamu dari kasih Tuhan. Kamu aman banget di dalam pelukannya. Kalau Anda benar-benar percaya ini, asli deh, Anda nggak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Nggak perlu capek-capek cari validasi dari dunia. Soalnya validasi paling tinggi udah Anda dapat dari pencipta semesta. Anda dipeluk erat dan aman banget buat ngadepin semua agenda dan tantangan yang ada di depan mata hari ini. Dan akhirnya di bagian 4, doa penutup dan berkat. Mari kita tenangkan hati kita sejenak. Yuk bareng-bareng kita naikkan doa ini ke Tuhan dengan segenap kehangatan hati kita. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, aku tahu aku tetap dikasihi oleh-Mu. Amin. Doanya simpel banget ya, tapi punya pondasi yang super kokoh. Di dalam kata amin tadi, kita naruh jangkar iman kita buat ngelewatin 24 jam ke depan dengan penuh kedamaian.
Sebagai penutup obrolan kita hari ini, ada satu pertanyaan provokatif tapi menyegarkan yang pengen saya titipin buat Anda renungkan. Maukah kamu berjalan hari ini dengan keyakinan penuh bahwa kamu adalah anaknya yang berharga? Pilihan itu selalu ada di tangan Anda loh tiap pagi. Jadi yuk lepasin keraguan Anda dan pilihlah untuk berjalan dalam jaminan kasih-Nya yang nggak terbatas. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Moving Ministry Church yang mengasihinya. Sampai jumpa di renungan berikutnya.